Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, benar-benar berdeka lagi bersama Bag Aril Ibakir gitu ya. Semoga kita selalu dalam baik dan kebaikan selalu menyertai semua. Amin. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kita belum kesempatan untuk berbagi soal disertai pembahasan lengkap untuk kita persiapkan diri menghadapi SKD TIU CPNS tahun 2024 ini, di mana soalnya Maki buatkan tentunya disesuaikan dengan kisi-kisi Menpan RB nomor 321 tahun 2024. Dan alhamdulillah pada pertemuan kali Maki sudah masuk di part 43 ya. Jadi untuk kawan-kawan yang baru singgah di sini silahkan searching lagi video Maki dari part 1 sampai 42-nya. Dan untuk kawan-kawan yang belum subrek, agar tidak lupa menekan tombol subreknya gitu kawan-kawan ya. Dan juga tidak lupa untuk menyalakan tombol loncengnya gitu kan ya. Promosi ya. Dimana soalnya Maki buatkan kali ini di part 3 ini adalah mengenai penalaran analitis kawan-kawan ya. Nanti kita akan mencari tahu bagaimana posisi tempat duduk yang benar sesuai aturan. Kemudian kita akan mencari rute jalan dan mencari urutan yang benar. Sederhananya begitu kawan-kawan ya. Jadi penalaran analitis ini memaksa kita untuk berpikir kritis, bagaimana kita bertindak sesuai aturan yang berlaku gitu kan ya. Oke, sebagai ketahui di Permenpan RB nomor 321 tahun 2024 ini, salah satu soal yang akan muncul untuk TIU-nya adalah mengenai penalaran analitis kawan-kawan ya. Analisis ini dengan tujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Jadi tujuannya memang kita akan menarik kesimpulan. Tapi menarik kesimpulan di sini berdasarkan aturan, tidak sembarangan. Jadi kita harus berdasarkan ada landasannya, ada dasar hukumnya gitu. Kalau nanti sebagai ASN berarti kita harus menyatakan sesuatu itu kalau bisa ya menurut siapa, menurut A, menurut B, jangan hanya menurut saya gitu. Karena siapa saya gitu, apalagi siapa Mang Aki ya gitu kan ya. Gitu kan ya. Baik, untuk satu kita ikuti kopi gitu kan ya. Di sini sudah sedikit semua masalah, namun apapun masalahnya hidup jauh. Teh botol sosro gitu. Selalu hidup masalah yang semuanya sebaik solution. Biar apa? Iya betul, biar bersih gitu kan ya. Soalnya kayak gini cebrong ya. Akan dibuat 3 kelompok dari 9 anak yang terdiri dari Alip, Bimo, Chandra, Dika, Elsa, Parah, Gita, Hasan, dan Indra. Dengan ketentuan sebagai berikut. Alip dan Hasan harus berada di kelompok yang berbeda. Bimo dan Chandra dapat berada dalam satu kelompok dengan Alip atau Hasan. Gita atau Parah harus berada dalam satu kelompok dengan Indra. Elsa harus berada di kelompok yang berbeda dengan Dika. Dari pernyataan di atas, kelompok yang benar adalah A. Hasan, Chandra, Indra berada di satu kelompok. B. Alip, Bimo, dan Chandra berada di satu kelompok. C. Dika, Elsa, dan Parah berada di satu kelompok. D. Alip, Elsa, dan Indra berada di satu kelompok. E. Bimo, Dika, dan Gita berada di satu kelompok. Nah, untuk jawab soal kayak gini, kawan-kawan sebetulnya kawan-kawan bisa langsung ke aturan gitu kawan-kawan ya. Maksudnya gimana? Oh, kita langsung aja ke soal. Dari pernyataan di atas kelompok yang benar. Oh, berarti kita mencari kelompok. Ada berapa kelompok yang mau dibuat? Oh, 3 kelompok. Dari berapa? 9 orang. Berarti masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang. Lalu ke aturan. Mana aturannya? Alip dan Hasan harus berada di kelompok yang berbeda. Berarti Alip dan Hasan gak boleh bersatu. Harus kelompok berbeda. Oke, ini kelompok kedua. Gitu. Bimo dan Chandra dapat berada dalam satu kelompok dengan Alip atau Hasan. Oh, berarti Bimo dan Chandra. Berarti di sini bisa Bimo, ya Bimo, Chandra. Oke. Tapi mereka juga bisa di sini Bimo, Chandra. Oke, tulis aja begitu. Aturan yang ketiga, Gita atau Parah harus berada dalam satu kelompok dengan Indra. Gita atau Parah, oh berarti nanti di sini ada Indra. Tapi di sini bisa diisi oleh 2, Gita atau Parah ya, Parah. Nah, Parah di sini. Indra bisa setelah Indra itu Gita atau setelah Indra itu Parah. Elsa harus berada di kelompok yang berbeda dengan Dika. Elsa berbeda dengan Dika nih. Dika di mana Dika? Ini 1 2. Elsa beda dengan Dika. Oh, berarti Elsa, yang penting Elsa itu bisa beda dengan Dika. Bisa Elsa itu di sini gitu ya. Dika di sini. Atau Dika di sini, Elsa di sini. Atau Dika di sini, Elsa di sini. Gitu kan kawan ya. Kita cek. Hasan, Chandra, dan Indra berada di satu kelompok. Hasan, Chandra, dan Indra. Hasan, Chandra bisa ya. Tapi Indra nggak mungkin di sini ya. Hasan, Chandra, dan Indra ya, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena Indra itu harus dengan Indra itu harus berada dalam satu kelompok dengan Indra. Indra itu harus dengan Gita atau Parah gitu. Jadi Hasan sama Chandra harus ada di sini. Bisa Hasan Chandra, Hasan Bimo gitu. Jadi ini nggak mungkin yang A itu ya kawan-kawan. Berarti ini wrong ya. Memang harus hati-hati di sini. Berarti wrong ya. Ini yang B itu wrong.
Alip, Bimo, dan Chandra berada di satu kelompok. Alip, Bimo, dan Chandra berada di satu kelompok. Oh, Alip, Bimo, Chandra. Ini bisa jadi nih. Alip, Bimo, Chandra ya. Alip, Bimo. Tapi di sini Bimo dan Chandra dapat berada dalam satu kelompok dengan Alip atau Hasan. Bimo dan Chandra dapat berada dalam satu kelompok dengan Alip dan Hasan. Oh iya, berarti Bimo dan Chandra dapat berada di satu kelompok atau Hasan. Berarti Alip, Bimo, Hasan ini bisa begini kawan-kawan. Atau Alip, Bimo, Chandra, atau Hasan, Bimo, Chandra gitu maksudnya ya. Ini bisa bareng gitu kawan-kawan. Sorry, ini satu kesatuan ya. Sorry maaf, ini salah nih. Gitu. Jadi ini bisa jadi ini. Yang B, Dika, Elsa, dan Parah. Justru Dika dan Elsa nggak boleh bersatu kan? Elsa harus berada di kelompok yang berbeda dengan Dika. Berarti ini karena Dika dan Elsa sama, ini wrong. Entah kenapa mereka tidak bisa disatukan. Mungkin ada dendam pribadi gitu kawan-kawan. Aduh, just kidding ya. Yang D, Alip, Elsa, dan Indra berada di satu kelompok gitu. Alip, oke. Elsa dan Indra itu harus ada di sini. Gita, Parah, jadi ini wrong. Bimo, Dika, Gita. Bimo, Dika, Gita. Bimo itu harus kemungkinannya Bimo itu antara Alip dan Hasan kawan-kawan ya. Berarti ini wrong. Oh ya udah, berarti jawaban yang tepat itu yang B. Begitu kawan-kawan. Azid tidak belum steady mantap gitu. Kalau mantap next sih kawan-kawan. Udah bukan sana betul. Oke, sorry cari gangguan dulu. Ini nih suaranya biar jelas ya. Di sini sudah sedikit salah, namun apa saja bibio butuh susu gitu. Selalu bersalah di semen sebayu pus solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan kawan ya. Nah, karena kita sudah tahu triknya tadi, bisa kita langsung aja kawan-kawan. Dan pencetak di atas yang benar dengan pilihannya adalah, jadi nggak harus dibaca, langsung kerja aja gitu. Dan 9 siswa akan dipilih beberapa siswa untuk mengikuti sebuah kompetisi. Oh, tapi di sini harus hati-hati nih kawan-kawan. Di sini tidak dijelaskan ada berapa siswanya. Jadi ada kemungkinan ada yang berapa siswa yang akan dipilih. Tidak disebutkan kan? Tapi rata-rata di sini 45. 1 2 3 4 5. 2 4 5. Oh, berarti 5 semua ya. Berarti kita akan memilih 5 dari 9. Apa aturannya? Kita cek. Alia dan Hadi tidak boleh dipilih bersamaan. Alia, berarti ketika kita milih Alia, maka Hadi gak boleh dipilih. Berarti harus berpisah antara Alia dan Hadi. Entah apa yang terjadi di antara mereka berdua sehingga tidak bisa disatukan. Gitu ya. Jadi kalau ada Alia dan Hadi, ini berarti jelas salah kawan-kawan. Ada nggak di sini Alia, Hadi? Gak ada ya. Alia nggak ada tuh Alia. Oke, aman berarti semua ya. Kalau sudah ada berarti udah jelas wrong. Jika Budi dipilih, maka Citra juga harus dipilih. Oh, Budi dipilih, Citra harus dipilih. Berarti kalau ada yang Budi Citra, benar kawan-kawan. Budi Citra. Nah, ini benar ya. Berarti Budi, oke, Citra harus dipilih bareng-bareng. Berarti di sini juga bisa Budi, bisa Citra. Oke, tulis pelan-pelan. Gita atau Parah harus dipilih, tetapi tidak boleh keduanya. Oh, di antara mereka harus ada dipilih kawan-kawan. Bisa Gita, Parah, Gita atau Parah. Tapi tidak boleh dua-duanya. Ini Gita atau Parah. Oke. Tetapi tidak boleh keduanya. Eko harus dipilih jika Dani dipilih. Oh, ya udah kita kawan-kawan bisa langsung aja kalau gini ya. Oke kawan-kawan, cek dulu lah kawan-kawan. Eko harus dipilih jika Dani dipilih. Berarti ketika Eko dipilih, Eko harus sama Dani, dan Dani dipilih. Jika Indra dipilih, maka Parah tidak boleh dipilih. Indra dipilih, maka Parah gak boleh dipilih. Berarti Indra gak boleh bersamaan dengan Parah. Kita cek. Ada gak Indra dengan Parah dulu? Ingat-ingat. Oh, Indra dan Parah. Jika Indra dipilih, maka Parah tidak boleh dipilih. Ya udah, berarti ketika ada Parah dan Indra tidak boleh dipilih. Ini wrong. Oke. Berikutnya Alia, Dani, Alia bisa dipilih. Oke. Dani, Eko. Nah, Dani dan Eko bersamaan kan boleh ya? Dani, Eko bisa jadi. Gita dan Indra. Gita mana Gita? Gita, ini dia. Bisa jadi C nih. Berikutnya Parah
Parah Gita. Nah, Gita atau Parah harus dipilih tetapi tidak boleh keduanya. Ketika ada Parah dan Gita bersamaan berarti ini wrong, kawan-kawan. Bisa begitu juga lah kalau pusing ya, kawan-kawan. Kemudian Alia, Citra, Eko, Parah, Indra. Nah, kita cek nih. Alia dan Hadi tidak boleh dipilih bersamaan. Alia dan Hadi nggak ada. Oke. Jika Budi dipilih maka Citra juga harus dipilih. Budi dipilih, Citra harus dipilih. Oke, ini bisa jadi ya. Budi, Citra, bisa jadi. Oke. Eko harus dipilih jika Dani dipilih. Eko harus dipilih jika Dani dipilih. Ini milih Dani nggak? Enggak kan? Itu wrong ini kawan-kawan. Jika Indra dipilih maka Parah tidak boleh dipilih. Indra dipilih, Parah tidak boleh dipilih. Oke, udah jelas. Indra, Parah tuh ini kan barang jelas salah, ini wrong ya. Jadi sudah tinggal kita milih satu di antara dua nih. Hati-hati nih. Antara Alia, Budi, Citra, Dani dan Gita. Nah, masalahnya Dani kita cek. Mana? Alia dan Hadi tidak boleh dipilih bersamaan. Alia dan Hadi nggak ada di sini, benar. Jika Budi dipilih maka Citra juga harus dipilih. Budi, Citra, benar nih. Budi, Citra. Jika Budi dipilih maka Citra juga dipilih. Oke, bisa jadi nih. Ini oke. Dani, oke, berikutnya Alia, Budi, Citra, Gita atau Parah harus dipilih, tetapi tidak boleh keduanya. Gita boleh dipilih nih, benar nih ya. Kemudian Eko harus dipilih jika Dani dipilih. Dani di sini dipilih, nggak ada Ekonya di sini. Ini dia salah nih. Karena Eko harus dipilih jika Dani dipilih. Yang A ini memilih Dani, tapi Eko tidak dipilih, berarti ini wrong, jelas. Itu kan ya. Jadi udah ketemu tuh jawabannya yang mana? Iya betul. Ini kan ada Dani dan Eko. Eko harus dipilih jika Dani dipilih, Dani dipilih, Eko dipilih. Oke, Gita atau Parah harus dipilih, tetapi tidak boleh keduanya. Gita harus dipilih nih, mudah bener. Indra dipilih, maka Parah tidak boleh dipilih. Indra di sini, Parah nggak boleh, kan bener. Alia itu harus, yang penting tidak boleh sama Hadi. Udah ketemu jawaban yang tepat itu yang C. Begitu kawan. Arzen, idam, sedih, mantap. Kalau mantap next soal number 3. Mantap nih, soalnya lebih hot lagi nih kawan-kawan ya. Di sini sudah sedikit masalah, namun apa saja video tiba seru gitu. Selalu juga saling sebenarnya pus solution berapa? Iya betul, inspirasi gitu kan ya. Karena kita sudah tahu langsung aja. Di sebuah perusahaan terdapat 12 karyawan: Joni, Lani, Marco, Nia, Oka, Pita, Rina, Sandi, Tika, Udin, Pina, dan Wira. Oke. Mereka akan dipilih untuk mengikuti 2 proyek yang berbeda dengan ketentuan sebagai berikut. Ini proyeknya. Apa perintahnya? Jika akan dipilih 5 karyawan untuk proyek A dan 5 karyawan untuk proyek B, berarti 5 ada proyek A ya, ada proyek B, kita cek aja. Proyek A misalkan. Joni dan Nia tidak boleh berada di proyek yang sama. Berarti Joni ini proyek B, Nia tidak boleh proyek sama. Jadi ketika ada Joni dan Nia itu jelas salah. Ada nggak di sini? Joni, Nia, nggak ada. Joni, Nia, ini wrong, berarti Joni, Nia. Oke, wrong, ini ketemu kawan-kawan. Sambil dijawab juga kayak gitu boleh. Berikutnya, sorry. Yang B, jika Marco terpilih untuk proyek A, maka Lani juga harus terpilih untuk proyek A. Artinya Marco dan Lani harus bersamaan. Di sini ada Marco, berarti nggak ada Lani, wrong ini ya. Marco, Lani, nah ini bisa jadi ini tuh. Jika Marco terpilih untuk proyek A, maka Lani juga harus terpilih untuk proyek A. Artinya Marco, Loni di sini, Marco, Loni, Marco, Lani, gitu kan ya. Udah tuh Joni, Marco, Lani. Oke, lanjut. Udah ketemu sih sebetulnya ini wrong yang lain ya. Karena kalau ada Marco di situ harus ada Lani, gitu. Jadi ketika ada Marco, maka harus ada Lani. Oke. Kita nggak tahu di sini apakah proyek A atau proyek B, kan nggak tahu. Bisa jadi yang terjadi di sini adalah proyek A, bisa jadi yang terjadi di sini adalah proyek B, gitu kan? Yang penting Marco dan Lani harus bersamaan. Ini adanya tuh. Oke, lanjut. Sandi harus terpilih untuk proyek B jika Udin terpilih untuk proyek A. Artinya apa? Ketika Udin dipilih di A, maka Sandi harus di B. Boleh nggak kita milih Sandi di A? Boleh, berarti Udin jangan di B, gitu. Sandi itu bener kan? Jika Pina terpilih untuk proyek B, maka Joni tidak boleh terpilih untuk proyek A. Pina berarti di sini. Pina. Oke, bisa gitu kan?
Wira harus terpilih untuk proyek A jika Tika terpilih untuk proyek B. Tika di sini. Oke, mana nih yang paling berdua nih, kawan-kawan? Aduh, sorry. Aduh, sorry. Ini ada gangguan suara nih. Jika Tika, oke. Mana ada Pita nggak di sini? Pita dan Pita, mana Pita? Ada Pita nggak di sini? Oke, ada keterangan nggak Pita? Joni, Nia, Marco, tes. Pita atau ini ketinggalan. Pita atau Rina harus terpilih untuk proyek B, tetapi tidak boleh keduanya. Oh iya bener ya. Jadi Pita itu ketika milih Rina di proyek B, berarti Pita di A gitu. Harus terpilih untuk proyek B. Oke. Pita atau Rina, atau di antara keduanya ya. Pita atau Rina. Berarti ini bisa jadi ang A, kawan-kawan ya. Nia, oke, yang lain kita cek kesalahannya. Di sini kita harus mencari orang yang salah, kesalahan gitu. Tapi tidak dibenarkan untuk mencari kesalahan orang gitu kan ya. Oke, kita cek ya. Pita Rina, nah Pita Rina harus dipilih untuk proyek B, tetapi tidak boleh keduanya. Tuh, ini jelas salah. Pita dan Rina bersatu, wrong, berarti ya. Oke, kalau kurang yakin dengan jawabannya A, sekarang kita cari kesalahan yang B. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, siapa nih? Nia, apakah ada Joni? Tidak ada, benar, berarti lanjut. Lani, mana Lani? Lani mana Lani? Jika Sandi terpilih untuk proyek B, jika Udin terpilih Udin. Jika Pina terpilih untuk proyek B, maka Joni tidak boleh terpilih untuk proyek A. Wira harus terpilih untuk proyek A jika Tika terpilih. Oke, pusing kan ya. Cari kita kesalahan. Oh, ini udah jelas salah ya. 1, 2, 3. Oh, yang B yang belum kita cari ketahu kesalahannya ya. Oke. Nia dulu. Nia sudah benar ya. Joni dan Nia tidak boleh dipilih, benar. Lani, mana Lanina? Laninya gitu ya, Lanina. Jika Marco terpilih untuk proyek A, maka Lani juga harus terpilih untuk proyek A. Oke. Berarti Lani di kelompok B nih kemungkinannya ya. Pita atau Rina harus terpilih untuk proyek B. Pita, Lina, nggak ada, ini jelas salah ya. Karena ini kemungkinan kelompok B nih kawan-kawan. Oke. Kemudian di sini juga Tika, mana Tika? Oke, mana Tika? Pusing nggak? Pusing. Pita atau Rina harus terpilih untuk proyek B. Oh, Pita atau Rina? Oh ini. Berarti ini benar B. Ini B, kelompok B ya. Kelompok B nih kawan-kawan. Jadi kelompok B ini. Tapi yang jadi salahnya adalah bahwa mana jika Pina sorry jika Sandi harus terpilih untuk proyek B, jika Udin terpilih untuk proyek A. Oh kan ada Udin ya. Udin di B, berarti ini salah tadi. Jadi jelas salahnya ya di mana ya? Iya betul kawan-kawan. Jika Pina terpilih untuk proyek B, maka Joni tidak boleh terpilih untuk proyek A. Sini nggak ada Joni juga salah ya. Udah gitu, yang benar itu adalah Joni, Marco, Lani, Sandi dan Pita kawan-kawan. Jawaban yang tepat itu yang A. Begitu kawan-kawan. Anset. Tidak benar. Sedih mentop. Kalau mentop next ya itu kawan-kawan ya. Lanjut. Nah, udah jadi jawabannya nih. Sorry ya. Aduh, ini di rute nih. Oke, nggak apa-apa lah. Di sini sudah segala masalah. Namun apa saja video tiba susru gitu ya. Selalu bisa di sini sebaik solution berapa? Iya betul, berinspirasi gitu kan ya. Pada kegiatan petualangan di alam terbuka, nah ini langsung aja kita ikutin aturannya ya. Oke, Andi dan timnya mengikuti perlombaan mencari harta karun yang disembunyikan di titik K. Oh ini harta karun di sini, harta karun di sini. Andi berada di titik A. Oh Andi di sini berarti. Dan harus melalui beberapa titik untuk dapat sampai titik K. Rute perjalanan dari titik A bisa melalui titik B lalu menuju C, berarti dari A ke B lalu ke C kawan-kawan. Tetapi jalannya terjal dan sulit. Oke, jalan sulit di sini ya. Ada rute lain yang lebih mudah tetapi memakan waktu lama, yaitu melalui titik D terlebih dahulu sebelum ke E, berarti dari A ke D lalu ke E, bener kan? Oke. Titik C dapat dicapai melalui titik E. Titik C dapat dicapai melalui titik E. Titik C dapat dicapai melalui titik E. C
dapat dicapai melalui titik O, artinya berarti dari E ke sini ke C gitu kawan-kawan. Titik K hanya bisa dicapai melalui titik C dan F. Oh, berarti K ini bisa ke sini, C dan F. Hanya kita nggak tahu apakah dari E ke F itu nyambung atau tidak gitu kan ya. Terdapat juga rute dari A langsung ke menuju F. Oh, kemudian ke titik K. Oh, berarti langsung ada jalur ekspres nih, A ke F. Oh, gitu kawan-kawan. Jadi si F itu hanya dilalui dari A, kawan-kawan ya. Tidak bisa dari E, tidak bisa dari C, karena gak ada keterangan. Yang ada itu adalah dari A ke E, F, lalu ke K. Pertanyaannya apa? Berapa rute yang harus dilalui oleh Andi dan timnya? Berarti satu rute ini A, B, C. Berarti rutenya adalah A ke B ke C, kayak judul lagu ya, A ke B, B ke C, gitu kan ya. Lalu A, B, C, K, satu itu satu rute. Rute kedua A, D, E, A, D, E, A, D, E, C, A, D, E, C, K. Betul. Rute ketiga A ke F ke K. Udah. Berarti kalau begitu ada berapa rute? Iya betul, 3 rute. Berarti ini rong. Udah jam cek begitu kan? Azet. Ini benar, steady mantap. Kalau kita break soal the last. Oh, terakhir benar kawan-kawan. Ya, alhamdulillah nih Mak harus segera beristirahat ini kawan-kawan. Sebelah minum kopi maksudnya kita kawan-kawan. Di sini sudah salah, namun bersebut jauh, tebu tuh susru gitu. Selalu solution. Biar apa? Iya betul. Jadi kita baca dulu aturannya, langsung ke aturan kawan-kawan. Dari hasil survei kepada karyawan yang melaksanakan WFH terkait dengan restoran yang akan mereka kunjungi setelah pandemi berakhir, diperoleh hasil sebagai berikut. Restoran A dan restoran B dinyatakan bernilai sama. Oh, berarti A sama dengan B aturannya itu. Namun masih lebih kecil jika dibandingkan dengan peminat restoran C. Oh, berarti di sini kurang dari C. Oke. Restoran D lebih disukai dari restoran C. Oh, berarti D kurang dari D. C kurang dari D gitu. Restoran C lebih disukai dari restoran E. Oh, berarti di sini ada E ya kawan-kawan, ada kemungkinan. Nah, tapi kita tidak tahu antara posisi AB itu kurang dari E atau AB itu lebih dari E itu. Kita belum tahu nih. Oke, tapi posisi yang paling tepat begini. Berdasarkan survei tersebut, jika urutan restoran A berada tepat setelah restoran C, berada tepat setelah restoran C, maka restoran yang paling sedikit diminati adalah berarti di sini C. Nah, A-nya itu harus begini, A atau B di sini kurang dari E, kurang dari C, kurang dari D. Oh gitu kawan-kawan. Kita cek bener nggak? E itu kurang dari C, kita cek. Mana nih? Restoran C lebih disukai dari restoran E. Bener kan kawan-kawan? Nah, ya ini D ya. Berarti karena ditanyakan paling sedikit peminat adalah E. Berarti kawan-kawan, yang paling banyak peminat mana? Kalau ditanyakan paling banyak peminat, enak langsung aja jawab D. Jadi urutannya itu D dulu yang paling disukai, kemudian C, D, C, kemudian di sini A. Yang disukai itu urutan tertinggi nih. Karena A sama dengan B, nah gini berarti lalu E, gitu kawan-kawan. Jadi jawaban yang tepat itu yang mana? Benar nih, pusing ini. Jawaban yang tepat adalah yang paling sedikit, D, gitu kawan-kawan ya. Yang berarti ini wrong. Berarti kalau yang begitu kan? Ini sedih mantap. Oke kan barangkali itu sudah dulu yang bisa diberikan oleh Mak Akil. Mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu kawan-kawan ya, menambah wawasan tambahan pengetahuan untuk kawan-kawan masih pada menghadapi SKDTU-nya. Jangan lupa kawan-kawan, di samping kita maksimalkan dengan usaha, kita juga agar maksimalkan dengan doa. Karena apa itu usaha tanpa doa itu sebenarnya sombong, apalagi berdoa tanpa usaha itu sebenarnya bohong. Antar usaha dan doa itu harus seimbang. Kan judul lagu juga perjuangan dan doa, kata Bang Haji juga ya gitu ya. Untuk kawan-kawan yang memiliki pertanyaan atau materi yang dibahas oleh Mang Akil, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kalau ada waktu mungkin kan Mang Akil akan jawab satu persatu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.